Baik, Ibu Masrah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersedia membantu Ulun dalam aksi nyata itu coaching untuk supervisi akademik. Oke. Jadi Ibu di sini Ulun diharuskan mewawancarai Pian sebelum saya observasi Pian mengajar di kelas. Oke, siap Pak. Jadi di dalam pembelajaran Pian yang selanjutnya setelah pertemuan ini tuh materinya apa Bu? Osmosis Pak. Osmosis. Pertemuan berikutnya osmosis Bu ya. Iya. Dari materi osmosis itu tujuannya Bu, Siswa dapat mengamati proses selama osmosis terjadi. mengamati Proses yang terjadi selama peristiwa osmosis. Selama peristiwa osmosis. Jadi selama ini Bu, hal spesial apa atau yang biasa Pian laksanakan di kelas itu kalau ngajar osmosis itu apa Bu? Biasanya saya kalau ngajar osmosis di kelas itu kita gunakan gambar Pak. Jadi kita jelaskan bagaimana osmosis misalkan yang terjadi pada sel darah merah. Jadi kita tampilkan peristiwa osmosis yang terjadi pada sel darah merah biasanya melalui gambar. Jadi medianya atau nanti metode yang digunakan itu didukung dengan media gambar. Biasanya kita diskusi pakai media gambar. Dengan menggunakan media gambar itu pencapaiannya itu kalau misalnya dikasih angka 1 sampai 10 itu di angka berapa itu Bu keberhasilannya? Ya untuk osmosis ini memang agak susah Pak. Jadi biasanya anak itu untuk memahamkan peristiwa osmosis ini kalau melalui media gambar biasanya kita 7 juga sudah alhamdulillah Pak. Maksimal bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu di angka 7 Bu ya. Di angka 7. Kalau misalnya dari angka 7 itu kalau ditingkatkan mungkin nggak Bu, bisa nggak? Kayaknya bisa deh Pak, tapi mungkin melalui melalui metode yang berbeda. Kita coba dengan metode yang berbeda. Harapan Pian ketika digunakan metode yang berbeda itu nanti pencapaiannya di angka berapa Bu? Ya, yang jelas lebih dari 7 Pak, mungkin 8, 9 ya? Mudah-mudahan. 8 atau 9. Syukur-syukur 10. Ya alhamdulillah. 9 capaiannya. Terus kira-kira langkah yang bisa diambil selain dengan gambar paling mungkin apa Bu dalam waktu dekat nih hari nanti ya? Jumat hari nanti Jumat ada. Ya hari Jumat. Ya sebentar Pak, saya mikir dulu ya. Apa ya? Mungkin ini Pak bisa dicobakan dengan praktikum kali ya. Praktikum ya. Berarti Pian menyediakan alat-alatnya atau gimana itu? Mungkin ini kan masih ada waktu, jadi mungkin nanti saya bisa mintakan ke siswa untuk mereka menyediakan bahan untuk alat ada di lab Pak. Oh gitu. Jadi anak-anak bawa bahannya, bawa bahan sendiri, kalau alat kita ada di lab. Dengan praktikum itu kira-kira untuk mencapai nilai 8 atau 9 tadi yang Ibu harapkan itu apa Pak Bu dari sikap anak-anak atau dari jalannya pembelajaran nanti? Melalui praktikum optimis sih Pak, nilai bisa meningkat karena kan nanti mereka mengamati langsung proses yang terjadi pada peristiwa osmosis tersebut. Jadi benda yang dibawa anak-anak nanti apa sih Bu? Bisa kita bawa kentang, apel. Jadi yang diamati itu yang terjadi pada kentang, pada apel nanti. Baik, jadi mudah-mudahan hari Jumat ya, Jumat besok. Sekelas saja atau ada kelas yang lain yang paralel mungkin? Ada Pak,
Ada, kalau Bapak mau 2 kelas boleh. Nanti hari Jumat itu di kelas 11.2. Yang satunya lagi ada kelas 11.1 itu hari Rabu. Hari Rabu depan ya. Rabu Oke. depan. Baik, nanti kita coba masuk. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ya doakan ya Nah. Pak ya. Hal lain Nggih. selain yang untuk meningkatkan pencapaian siswa tadi, kira-kira dalam diri Ibu ketika mengajar nanti, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan Bu, dari observasi nanti? Menurut Ibu, apa yang ingin Ibu saya observasi yang bisa membantu Ibu mengembangkan atau meningkatkan kemampuan Ibu di kelas Bu? Karena itu praktikum Pak ya. Jadi kemungkinan nanti kita amati proses, jadi ada diferensiasi proses kayaknya Pak. Jadi Pian ingin mempraktekkan diferensiasi proses ya. Nggih. Itu diferensiasi proses itu agak ribet mengucapkannya. Itu kan ada perbedaan antara bantuan yang kita berikan Nggih. di siswa A, siswa B, atau kelompok A, kelompok B. Nggih. Nah, harapan Ibu gimana nanti setelah menjalankan ketika menjalankan diferensiasi proses itu nanti? Harapannya biar kelihatan nanti Pak, mana siswa yang memang mahir menggunakan dalam proses pelaksanaan praktikum osmosisnya. Mana siswa kelompok yang belum mahir, mungkin begitu Pak. Kalau yang sudah terjalani ini Bu, Nggih. yang sudah terjalani ini, Ibu Ya. kan mungkin sudah pernah memakai diferensiasi proses. Itu di angka berapa Ibu? Menilai diri sendiri nih di angka berapa? Karena masih belajar ya Pak ya, mungkin masih 7,5 lah kira-kira ini. Nah, nanti setelah kita diskusi ini, harapan Ibu di kelas nanti Ibu bisa meningkatkan jadi nilai berapa? Harapan Ibu Ini harapan kan Pak ya, yang namanya harapan tuh harus tinggi ya. 9 lah Pak. 9 ya. Baik, Ibu, terima kasih kerjasamanya. Kita akan masuk kelas untuk hari Jumat sama hari Rabu di kelas 11.2 apa 3? 11.2 sama 11.1. Nggih. Nah, nanti setelah kita observasi, kita lakukan dialog lagi untuk melihat seberapa bagus perkembangan dari percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu. Ya.
Jago yang mana? Kok bisa cm? Artinya benar-benar kotak bentuknya panjang kali tinggi kali lebar. Jadi bikin 4 ya, bikin 4. Kemudian timbanglah setiap kubus dan catat berat daftar tersebut. Ini bisa kita skip. Kemudian yang selanjutnya masukkan ke dalam gelas. Jadi ada 2 perlakuan nanti. Ini air garam, yang ini air biasa curi. Nah nanti masukkan kentangnya masing-masing ke dalam air garam dan air biasa. Untuk air garam nanti untuk larutannya ibu bikinkan sama untuk semua kelompok. Nah, jadi kalau di buku itu kan ada yang 10%, ada 20, ada 40, tapi kita ambil 1 aja. Jadi air garam dan air biasa. Nah masing-masing kubusnya, masing-masing kentangnya ibu minta 2 dengan ukuran yang sama. Ya. Silakan dipegang kentangnya, diamati bentuknya, dicatat di sini. Setelah itu, selang 30 menit berlalu, catat lagi keadaan akhirnya. Dan selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, yang air dulu lah, 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kelompok. Nah, minta tolong ibu bantu ibu. Ini tuang ke gelas kecil ini 100, kurang 100. Ini yang belum tahu sih. 100. Udah. Masukkan. Udah. 100 ya, semuanya masukkan semuanya ya. Ya yang lain siapa yang mau bantu? Yang lain kelompok lain ya silakan. Masukkan air, pindah ke sini 100. Kalau begitu buat tangannya ya itu. Nah, 100. Gantian yang lain lagi, kelompok lain. Ya. Ya, yang selanjutnya kita akan membuat larutan garam. Jadi ibu minta bantuan siapa yang mau membantu. Senti kalau deh panjangnya 1 senti. Belum anak kata kayak ini belum. Panjang juga. Bisa juga. Masih ya? Dari sini nang kasih aja. Seperti apel, persis dulu. Ya. Langsung ya. Apelnya belum diikut. Belum diikut apelnya. Masih belum. Belum.
ya ini dibentuk pakai yang pastinya dulu pasti hilang. Nah jadi tinggal ukur ini boleh gitu langsung dua langsung potong dulu ada langsung potong boleh langsung potong dulu sudah dua lanjutkanlah yang duanya tentang jadi pastikan semua anggota kelompok mengetahui keadaan awan tentang baru dicatat di pengamatan dan dimasukkan berbarengan nanti dimasukkan yang dimasukkan air sama garam waktunya Jangan Pak. dan 20 menit cukup siapkan semuanya waktunya 20 menit dihitung ya Oh, 2, 3. ya nah itu diamati keadaan awal yang dimasukkan air putih apa mengapung yang mana itu diamati dicatat hasil pengamatannya. Saya kan harus biasa dulu yang begitu. Awal ketika dimasukkan ini apa air putih bagaimana keadaannya apa ini adalah yang air garam mengapung dicatat di pengamatan awal nanti 20 menit berlalu apa yang terjadi dilihat. Berarti harus ada harus diulang ya silakan diulang lagi 1 kali 1 kali 1 maka penggaris potong dulu potong apelnya potong mana iya kan jauh lebih tandai sudah garis ada topeng ada tanda sudah satunya di mana di sini mungkin tinggal potong sini satunya mana sini potongnya ada tanda jangan potongnya supaya akurat Coba kita ngomong. Betunggel. Nah, ini mau ke sini ulang mau. Bilangnya itu kan biasa. berapa 0,7 pada 1 0,7 biar dari 0 dipintarai tatapna dari 0 sini tatapna kurang jadi kayak kamu motongnya coba pian ini dulu dikupas dulu kupas dulu besar-besar habis itu hanya diukur kupas
pulpen. Tuh pulpen di tangan. Nah ditandai. Ini satu ditandai di sini satu malah. Terus ini lagi ukur lagi satu mana? Di sini. Pas lah. Pas. Tinggal tingginya satu dia. Ini minta bantu ibu pegangin. Jadi kena dipotongnya pas sini lagi satu juga. Coba minta pegang. Nah di garis. Tinggal gua nih kemang pasakan ini aja lagi. Nah nih sininya lagi lah nih depan seperti ini ukur kembali satu ini lebihan sedikit nih. Nah ini persis 1 kali 1 kali 1. Dicoba turuti ibu tadi. Nah, sebelum dimasukkan diamati dulu. Ini sama ini kayak ini. Keras, misalnya keadaan awal teksturnya keras. Ini teksturnya keras. Misalnya di yang sebelum masukkan ke air keadaan awal keras, yang sebelum masukkan ke garam keadaan awal keras, kemudian ukurannya 1 kali 1 ditulis di keadaan awal. Nah setelah itu baru dimasukkan ke dalam air dan larutan garam secara bersama-sama, dihitung mundur stopwatchnya sebentar tadi 15 ya, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Ibu Masrah berkenan melakukan ini coaching klinik pasca observasi. Jadi di pasca observasi ini nanti tujuan kita adalah untuk merefleksi observasi pian di dalam kelas sama mengkalibrasi. Jadi seberapa berhasil cara yang pian lakukan untuk meningkatkan hasil belajar pian, proses pembelajaran pian. Jadi kemarin itu tujuan pembelajaran pian adalah menjelaskan mekanisme proses osmosis Pak melalui pengamatan langsung. Melalui pengamatan yang asalnya biasanya pakai biasanya kan ulun pakai gambar, pakai video bisa, tapi kan anak tidak mengalami langsung. Oke. Jadi dengan pemikiran bahwa keberhasilan tujuan pembelajaran dengan gambar itu kurang maksimal, lalu pian merencanakan dengan pengamatan langsung masuknya ke itu discovery learning tapi pakai pengamatan langsung Bu ya. Perasaan pian Bu sebelum pian observasi kita lakukan rencana, kemudian melakukan observasi kelas dengan program yang kita rencanakan kemarin. Perasaan pian gimana Bu setelah mengajar di kelas? Ya alhamdulillah perasaan ulun senang Pak. Masalahnya kan yang awalnya susah Pak memahamkan anak dengan gambar, dengan video. Sudah coba gambar, kemudian coba video, tetap mereka susah memahami peristiwa osmosis itu. Tapi ketika kita pakai praktikum, alhamdulillah pemahamannya itu. Nah, pemikiran pian untuk memakai praktikum ini tercetus ketika kita melakukan coaching, atau memang sebelumnya ini kayaknya pengen dirubah ini atau gitu. Kapan pemikiran merubah dari gambar menuju praktek langsung itu? Pas kita coaching. Jadi dengan adanya coaching ternyata kita menyadari bahwa kayaknya ini berhasil gitu kan. Jadi mungkin selanjutnya kalau misalnya kita mau
supervisi. Kalau dilakukan coaching lebih dulu mungkin kita akan menemukan cara-cara yang di luar kebiasaan itu Bu ya. Pasti Pak, itu ulun yakin. Kemudian selanjutnya Bu, untuk Nggih. dan merasa senang, tujuan sampean tercapai. Dari hasil pencapaian tujuan pembelajaran itu Bu, selama pian menjalankan apa yang kita rencanakan pada coaching pra observasi itu, tercapai nggak Bu tujuannya itu? Tercapai Pak. Ya, Nggih. dari yang kita rencanakan asalnya tujuan pembelajarannya siswa mendapatkan nilai 9, harapan kita ya, harapan kita 9 dari rata-rata 7, harapannya menjadi 9. Alhamdulillah Bu. Tercapai, Bu, ya? Nggih, tercapai Pak. Baik. Kemudian apakah ini Bu, cara itu akan diterapkan di kelas-kelas lain juga yang paralel Bu? Alhamdulillah kemarin juga sudah dicobakan Pak di kelas lain. Yang Nggih. lain. Hasilnya Alhamdulillah tercapai juga. Maksimal Nggih, juga, Bu, maksimal ya? juga. Apalagi kan pada saat pembelajaran dengan metode praktikum itu kan kemarin itu di dalamnya itu betul-betul terlihat Pak, ada proses. Oh, gitu. Nah Pak, nggih. Jadi di situ kita juga membantu untuk diferensiasi proses. Oh, ada Nggih. diferensiasi prosesnya. Inggih. Padahal itu nggak kita rencanakan Bu ya? Inggih. Tapi kan akhirnya nampak nih, oh ini ternyata kelompok yang asalnya kita bentuk heterogen, ternyata kan juga punya proses yang berbeda nih, tiap kelompok, berbeda inggih, itu ya. kemampuan anaknya berbeda. Jadi bantuan Jadi, pian di inggih. setiap kelompok juga Berbeda, inggih. Ada yang yang di pada saat pengukuran membuat dadu, dadu, ya. nah itu kan kesulitan. Kemudian ada juga yang pada saat mencatat waktu yang kesulitan. Jadi beda-beda tiap kelompok. Jadi malah kita juga masuk ke ranah diferensiasi proses Inggih. ya. Padahal itu kita tidak bicarakan. Ya itu. Kemudian gini Bu, di dalam pian memandu anak-anak Inggih. itu melaksanakan discovery learning tadi dengan peraga asli atau membawa bahan yang aslinya, itu ada nggak kendalanya Bu? Sebenarnya kalau untuk kendala tidak ada Pak. Masalahnya kan bahan yang dibawa pun yang mudah didapatkan. Cuman paling pada saat proses pembelajaran itu ada memang ya mungkin ini umum ya, masalah umum, ada beberapa anak yang memang mereka kurang fokus, masih walaupun sudah pengamatan langsung mereka tetap kurang fokus. Misalnya fokusnya kan biasanya HP kan untuk ngitung waktu, tapi pada saat selesai atau sebelum waktunya dihitung HP itu dimainkan. Oh gitu. Jadi saya lihat kemarin anak-anak emang beberapa pegang HP gitu Padahal kan untuk menghitung waktu. Oh detiknya, detiknya. Berapa lama dia mencelupkan itu ya, berapa lama Inggih. dia mencelupkan itu. Tapi ternyata ada beberapa anak yang tidak memakai untuk itu. Itu kendala Bu ya, mengganggu. Lalu solusinya apa Bu menurut yang Bu? Mungkin menurut ulun ya ditegaskan lagi aja nanti bahwa cukup satu HP kan, satu kelompok, dan HP itu betul-betul digunakan untuk mengukur waktu. Yang lain? Yang lain ya dikumpulkan aja ke depan di meja guru gitu ya. Mungkin itu aja Pak. Baik. Dan rencana pian untuk materi osmosis bisa dipakai itu terus gitu ya, karena itu sangat membantu. Atau mungkin ditulis jadi PTK untuk naik pangkat ke 3B. Nanti pian yang bantu ulun. Baik, Ibu terima kasih. Secara refleksi pian sudah merasakan senang, merasakan kemajuan dari proses coaching kita. Kemudian secara kalibrasi memang terukur bahwa cara yang kita bicarakan di pasca observasi itu bisa meningkatkan kemampuan siswa. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan coaching berikutnya lagi.